Ribuan orang memenuhi kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta untuk mengikuti aksi akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina pada hari ini Minggu 5 November 2023. Mereka terpantau telah datang sejak pagi, menggunakan pakaian serba putih dan atribut bertuliskan serta bergambar Palestina masa memenuhi kawasan Monas. Sekarang mari kita simak apa komentar ulama Wahabi tentang demo semacam ini. Dalam kitab Al-Ijabatul Muhimmah, karya Dr. Soleh bin Fuzan, salah satu ulama Wahabi, jilid 1, cetakan pertama tahun 1425 Hijriah, halaman 100-101. Al-Fuzan berkata, demonstrasi bukan merupakan perbuatan orang Islam. Bahkan orang Islam yang terdahulu pun tidak mengenalnya. Sampai kalimat, dan demonstrasi mengakibatkan pertumpahan darah serta menghabiskan harta. Karena itu, hal semacam ini tidak diperbolehkan. Kami tegaskan, hal semacam ini, yaitu demo, tidak diperbolehkan. Dalam kitab Fatawa Asy-Syaikh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang dikumpulkan oleh Akasya Abdul Manan, yang diterbitkan oleh Maktaba At-Turath Al-Islami, cetakan pertama tahun 1994, halaman 18. Ada yang bertanya, penduduk di tepi barat, yaitu Palestina, apakah boleh keluar dan berhijrah ke negeri yang lain? Al-Albani menjawab, wajib mereka keluar, wahai saudaraku. Wajib atas mereka keluar dari daerah yang tidak memungkinkan mengusir orang kafir darinya, ke negeri yang memungkinkan bagi mereka menghidupkan syiar-syiar Islam di sana. Dengan mudahnya fatwa ini diucapkan oleh ulama Wahabi, namun dia tidak dapat memberikan solusi harus kemana Muslim Palestina berhijrah dari negerinya. Apakah mereka siap untuk menampung orang-orang yang teraniaya tersebut? Malah yang terjadi, sambutan khusus dari Raja Saudi untuk orang yang telah membela penuh bagi para pembantai muslimin di Palestina. Karena itu, tidak usah heran bila pengekornya mengikuti fatwa yang datang dari imamnya. Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa ini. Beliau, para ulama, ketika memberikan fatwa, mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan dalil, dengan Quran, dengan Sunnah, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah para sahabatnya. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar, karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustadhafin, dan mereka tidak bisa menegakkan agamanya, tidak bisa belajar, tidak bisa mengamalkan amal dengan benar, tidak bisa bermuamalah dengan benar, ditekan oleh orang Yahudi. Kehidupan mereka, kehidupan yang semuanya serba dihantui dengan berbagai macam ketakutan. Kelihatannya para ulama Wahabi harus banyak belajar kepada orang ini. Ada salah satu ustadz yang menyatakan bahwa Hamas itu Syiah. Ngapain Palestina itu jihad dengan berperang melawan Israel? Hijrah saja seperti Nabi SAW. Nabi itu waktu hijrah memang belum turun perintah untuk perang. Satu poin. Nah, waktu Nabi hijrah ke Madinah belum turun perintah untuk perang. Beda ya. Kedua, kita harus ngelihat Iran yang didominasi oleh Syiah memberikan bantuan ke Palestina setiap tahunnya $100 juta. Hizbullah sebagai milisi yang ada di Lebanon, kebetulan mereka akidahnya Syiah, itu membantu Palestina. Gue bukan Syiah, gue Al-Sunnah wal Jamaah. Gue tidak Syiah dan sedang tidak bertakiyah. Tapi yang menarik di sini adalah kalau kita hanya bisa berkoar-koar, itu Syiah, ini Syiah. Mereka memberikan bantuan, sedangkan kita nggak ngapa-ngapain. Bukankah itu sebuah pemandangan yang menurut gue pribadi sih ironi ya melihatnya gitu. Sedangkan ini adalah perang. Kita tidak dapat melihat siapa yang
diperangin, agamanya apa, siapa yang kesusahan. Kalau kita mau ngebantu orang, kita harus tanya dulu, agama lu apa, akidah lu apa. Kalau lu berbeda sama gua, keyakinan dan akidahnya nggak mau gue bantu. Masa harus seperti itu? Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Kemana itu rahmatan lil alamin yang semestinya muncul dari kita sebagai umat Islam ke permukaan dunia? Nggak ada. Karena kita semua sekarang disibukkan sama perpecahan di antara umat Islam itu sendiri. Karena kita lebih disibukin sama hal-hal yang mengandung unsur keegoisan dari masing-masing orang yang menganggap bahwa jalur gua lah yang paling benar, akidah gua lah yang paling benar. Jadi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai Sunni, ya udah nggak usah sibuk teriak-teriak itu kafir, itu Syiah. Kita turun lah, kita tutup bantuannya Syiah tersebut. Kita lebih besar memberikan bantuan dibanding si Syiah tersebut. Dan kalau balik ke masalah awal, masalah jihad, perang dan perang, ya, dan itu nggak boleh kita hijrah aja. Itu Ustadz yang ngomong, tinggal di Indonesia. Kalau lu pakai fatwa lu nggak ada sekarang di Indonesia. Karena kita bisa merdeka karena kita perang. Dan itu seruan jihad daripada alim ulama pada waktu itu yang Bung Karno minta. Jadi lu harus tahu kita harus melakukan peperangan gitu. Mudah-mudahan itu Ustadz, itu kan Ustadz ya, kalau gue bukan kan ya. Itu rahangnya lebih enteng lagi aja. Rahangnya lebih rahmatan lil alamin aja gitu. Gak ada gunanya marah-marah seperti itu tanpa tahu asbabun nuzulnya seperti apa. Jangan sampai lu cuman hanya ngikutin syahwat lu gitu. Gue gak peduli apapun itu lu gitu. Siapapun lu itu lu. Cuman yang gue pedulikan adalah kenapa sih pedes banget ngomongnya. Sedangkan yang ngomong itu adalah orang yang menyandang status ustadz. Orang yang ngerti terhadap ilmu agama. Yang punya jemaah di mana-mana. But you are not funny anymore guys. Serius deh. Kalau lu masih mikirin, wah itu Syiah ini Syiah. Bagi gue pribadi ya, gak penting di situ. Bahkan tetangga kita yang berbeda agama pun aja, berbeda keyakinan sama kita, kalau kesusahan wajib kita bantu kok. Ini saudara semuslim, saudara seiman. Dan lu bisa ngeliat lah keadaan di Palestina seperti apa. Tega orang-orang kayak gitu.